Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing-masing, dan semoga pada pertemuan hari ini kita bisa belajar dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai psikologi kepribadian, secara spesifik mengenai tema apa sih kepribadian, definisi, kemudian hal-hal lain yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Jadi kepribadian, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan merujuk bukunya Weiss, yaitu teori kepribadian. Ini contoh bukunya, buku 1. Di sini disebutkan kepribadian itu berasal dari kata persona, seperti itu, yang mengacu pada topeng yang dipakai oleh aktor Romawi. Nah, di sini topeng ini dipakai oleh aktor dalam pertunjukan di Yunani, drama Yunani, seperti itu. Nah, di sini para aktor memakai persona untuk memainkan peran atau penampilan palsu. Nah, lalu apa sih definisi kepribadian itu sendiri? Nah, di sini disebutkan kepribadian atau personality adalah pola sifat yang relatif permanen dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Begitu. Saya ulangi. Jadi kepribadian adalah pola sifat yang relatif permanen dan memiliki karakteristik unik sehingga memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Oleh karenanya setiap individu, setiap orang itu memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Tadi sekilas kita sudah membahas definisi dari kepribadian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari sifat. Nah, sifat atau traits itu mengartikan bahwa sifat memberikan perbedaan individual pada perilaku, konsistensi perilaku sepanjang waktu, dan stabilitas perilaku antara berbagai situasi yang dihadapi. Jadi trait atau sifat itu adalah memberikan perbedaan individual pada perilaku. Artinya memang setiap individu itu memiliki sifatnya masing-masing, dan itu konsisten sepanjang waktu. Dan stabilitas perilaku di antara berbagai situasi yang dihadapi, ada stabilitas. Jadi perilakunya itu stabil ketika berhadapan dengan situasi yang beragam atau yang sedang dihadapi. Jadi itu sifat, penjelasan mengenai sifat. Perlu difahami, saya yakin teman-teman atau saudara-saudara sekalian itu memiliki sifat yang beragam ketika merespon sesuatu yang ada di lingkungannya. Misalkan ketika orang tuanya memberikan perintah untuk meminta tolong, setiap individu itu punya sifat yang beragam, perilakunya yang ditunjukkan konsisten juga beragam. Ada yang biasanya langsung mendatangi orang tuanya, tapi ada yang sifatnya seolah-olah menunda melakukan kesibukan tertentu. Tapi ada juga yang misalkan malah mengabaikan perintah tadi sifatnya, atau ada istilah itu membangkang, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, sifat ini sifatnya unik atau bisa unik, artinya memang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, saya lanjutkan mengenai penjelasan karakteristik. Nah, karakteristik itu adalah sifat unik dari individu yang di dalamnya meliputi beberapa karakter seperti temperamen, fisik, dan kecerdasan. Jadi kalau sudah menyebutkan karakteristik itu berarti sifat unik yang dimiliki oleh individu. Jadi sifat ini tidak hanya satu tapi ada beberapa. Di dalam buku ini disebutkan ada karakter seperti
seperti temperamen, fisik, dan kecerdasan. Nah, seperti itu. Perlu difahami oleh saudara-saudara sekalian bahwa setiap orang itu memiliki keberagaman sifat dan karakter seperti itu, dan itu perlu istilahnya kita pahami karena kita adalah calon praktisi yang bekerja di bidang sosial atau konselor seperti itu. Jadi kita tidak bisa yang namanya membandingkan sifat dan karakteristik kita kepada orang lain, karena kita harus pahami bahwa setiap individu itu berbeda. Pun ketika kita menemui seseorang yang bisa dikatakan kembar identik, itu pun sifat dan karakteristik yang melekat pada dirinya juga akan berbeda, hingga akhirnya kepribadian itu pun juga pada dirinya itu akan berbeda meskipun keduanya adalah kembar identik. Oleh karenanya pentingnya kita belajar mengenai kepribadian adalah ini, salah satunya kita bisa memahami bahwa memang setiap individu itu unik dan memiliki keragaman sifat dan karakteristik seperti itu. Nah, itu tadi ketiga hal yang menjelaskan mengenai kepribadian, kemudian sifat, dan yang terakhir adalah karakteristik seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya. Poin selanjutnya kita akan belajar mengenai definisi teori. Nah, karena pada perkuliahan psikologi kepribadian setiap pertemuan saudara-saudara sekalian akan belajar mengenai teori-teori kepribadian. Nah, teori sendiri itu adalah sekumpulan asumsi yang saling berkaitan yang memungkinkan ilmuwan menggunakan penalaran deduktif logis untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Artinya memang ini adalah sekumpulan asumsi. Asumsi siapa ya? Asumsi tokoh tersebut akan bagaimana memberikan gambaran kepribadian seseorang. Makanya nanti ketika kalian belajar teori kepribadian antara tokoh satu dan lainnya atau yang berbeda, itu pasti akan menunjukkan asumsi juga yang berbeda karena memang pandangan dari masing-masing tokoh berbeda seperti itu. Nah, dalam konsep teori nanti lebih jauh kita akan belajar mengenai filsafat, pemikiran, hipotesis, taksonomi, dan kenapa sih banyak teori yang berbeda. Nah, karena memang perbedaan teori itu disebabkan sifat dasar teori yang memang memungkinkan bagi teoritikus atau tokoh penemu teori membuat pemikiran dari masing-masing sudut pandangnya. Jadi misalkan saya memiliki sudut pandang sendiri mengenai kepribadian, maka nanti pasti akan berbeda dengan tokoh-tokoh kepribadian yang lain. Jadi nanti ketika kalian menemukan perbedaan yang mencolok antara tokoh satu dengan yang lainnya mengenai pemahaman kepribadian, ya memang seperti itu karena memang asumsi masing-masing tokoh dalam menyimpulkan teori kepribadian itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu dipahami nanti ketika kalian belajar teori-teori kepribadian pada materi-materi selanjutnya, itu yang perlu digarisbawahi pada prinsipnya teoritikus atau tokoh yang menemukan teori itu memiliki konsep kemanusiaan. Jadi pengembangan teori kepribadian itu didasarkan pada konsep kemanusiaan. Artinya memang ketika belajar teori kepribadian, kalian pun nanti harapannya ketika bisa memahami teori-teori kepribadian, kalian akan bisa menerapkannya kepada orang lain. Tentu dengan pemahaman ini kalian bisa membantu individu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan
kepribadian yang melekat pada diri individu. Jadi kita tidak bisa memaksa. Istilahnya kalau saya contohkan itu ikan itu kan hidupnya di perairan, maka kita tidak bisa mengajarkan ikan untuk memanjat pohon. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketika kalian belajar mengenai teori kepribadian, itu landasan utamanya adalah untuk konsep kemanusiaan, membantu individu, seperti itu. Oke, saya rasa pertemuan ini cukup. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan cantumkan komentar di kolom komentar di YouTube. Apabila ada masukan juga boleh di komentar YouTube. Itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Semoga ini juga bisa menjadikan diri kita seseorang yang bisa membantu orang lain. Teori kepribadian ini kita bisa pahami dengan baik, ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi praktisi sosial yang bermanfaat. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.